yang di dalam itu saya kontrakin lagi kedua keluarga teman saya. Berarti dipecah rumah gitu 10 juta nggak mampu bayar. Oh. Jadi cuma tidur di garasi sama ibunya anak-anak dan anak-anak plus kamar mandi yang di luar. Yeah. Yang di dalam udah punya bukan saya. Dikontrak. Mas Wellian Tanoyo, bagi teman-teman mungkin yang baru saja mengenal Mas Wellian Tanoyo, nanti bisa cek di Instagram beliau, di YouTube beliau. Assalamualaikum Mas Welly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana nih Mas? Dari Turing. Dari Turing. Turing ya, dari Madiun ke Kabupaten Semarang, Kulon Progo lalu ke rumah Pak Didi. Ya. Kita tuh udah berapa lama sih Mas kenal Mas asli Mas? Seingat saya dari 2016. 2016 ya. Insyaallah ya. Cuma dulu waktu beli pancake saya lupa tahunnya kapan. Iya, jadi beli pancake dulu terus tahu loh. Ini kok kayaknya yang pernah saya beli pancake-nya gitu. Saya yang jual itu bukan? Lupa kalau nggak istri ya? Pak Didi, kayaknya istri deh. Mas Welly, Masya Allah nih. Saya tuh kenal Mas Welly itu dari 2016. Iya kan, ikut kelas di Padma itu ya namanya. Di Padma, dan tahu persis lah perjalanan Mas Welly ya. Sampai sekarang kalau lihat Mas Welly itu, Masya Allah, luar biasa. Mas, gimana sih Mas, sejarah Mas Welly itu mungkin banyak yang belum tahu nih Mas. Mas Welly punya orang tua, ya, kemudian umur 3 tahun meninggal ayah dan lain sebagainya. Coba cerita Mas, gimana kisah Mas awal Mas? Ya, baik, terima kasih atas kesempatan Pak Didi ya untuk bisa tampil di YouTube-nya Pak Didi ya. Ini kesempatan yang sangat langka ya. Saya dulu belajar ke Pak Didi itu juga waktu itu nyicil Pak, suka Mas Ian ya namanya, Mas Aan ya. Iya, ya Mas, yang PO-nya Mas Fatma ya, karena waktu itu ya lagi berjuang bangkit lagi gitu. Ya 2016 itu. Saya mengalami kebangkitan menurut saya ya beberapa kali ya, jatuh bangun dari ya lahir sampai kemudian usaha itu beberapa kali. Ya, cuma memang dari background ya teman-teman yang perlu diketahui dan semoga jadi motivasi untuk semuanya bahwa untuk menjadi seorang wirausaha itu tidak harus punya background dari keluarga kaya. Nah, benar itu. Orang kan mungkin taunya, oh Mas Welly mah udah sukses sekarang nih, taunya kan gitu kan, nggak tahu perjalanan seperti apa sejarah ini. Nah, monggo Mas, gimana tuh Mas? Iya, seperti itu Pak. Jadi mungkin teman-teman perlu tahu ya bahwa yang menentukan itu ya memang atas izin Allah ya. Cuma memang skenario Allah ke saya seperti ini mungkin bisa jadi hikmah buat teman-teman. Jadi saya itu lahir dari keluarga yang awalnya ketika masih ada bapak lumayan mampu lah gitu saya bilang ya, karena bapak punya usaha ya. Cuma qadarullah, takdir Allah gitu. Ketika saya usia 3 tahun, mbak saya usia 12 tahun, 15 tahun, bapak saya meninggal ya. Dan cuma berdua tuh ya berarti ya? Iya, sebenarnya kita 8 bersaudara. Cuma yang 6 itu dari ibu satunya. Oh. Ya, jadi bapak saya Chinese teman-teman. Namanya ada Tanoyonya. Jadi kalau mungkin ketemu orang yang ada Tanoyonya atau tanahnya itu kemungkinan ada Mata keluarga. Chinese. Ya, ada keluarga dengan saya. Oh. Mungkin dari yang 6 tadi, dari kakak saya yang 6. Itu memang ada 5 yang pakai Tanoyo juga. Ya, udah tersebar di mana-mana lah. Ada yang di Jakarta, di Surabaya, bahkan ada yang di Australia. Gitu, punya usaha di Australia gitu. Tapi mesti berhubungan nggak itu sama temenan di Facebook aja. Oh, temenan di Facebook. Ya, kakak kan saya jauh-jauh gitu. Cuma kita dulu juga pernah tinggal serumah gitu loh. Ketika bapak saya masih ada gitu. Udah lama sekali ya. Tapi ya sudah sangat sepuh kalau sekarang karena jaraknya sangat jauh gitu ya. Jadi memang dulu ya kita setelah bapak nggak ada itu ya semua seperti dari awal lagi gitu loh. Ya termasuk ibu saya. Jadi kembali ke pekerjaan semulanya Pak. Jadi kan ibu saya itu orang desa, daerah Plaosan Pacalan. Itu bawahnya Sarangan di daerah Magatan. Ya, jadi desa banget itu ya? Iya, desa banget. Masuk gitu kan. Rumahnya sangat biasa. Mbah saya dari ibu itu anaknya juga banyak, 8. Ibu saya anak nomor 3. Ya. Terus ibu karena nggak lulus SD waktu itu, entah nggak mampu nyekolahin atau bagaimana, mbah saya ya kerja dari 3 SD atau 4 SD sebagai pembantu rumah tangga. Sampai sekian pekerjaan ketemulah sama bapak saya di rumahnya adiknya bapak saya. Jadi sebenarnya ibu saya itu
pembantu rumah tangganya adiknya bapak saya. Ya, tapi bapak saya naksir itu ceritanya. Iya. Naksir sama ibu saya, tapi bapak saya usianya waktu itu mungkin sudah 50 kalau nggak salah. Pokoknya 50 atau berapa saya lupa, ibu saya masih 20. Oh, selisih jauh ya. Iya, kan sama nikahnya yang dulu kan sama istri yang pertama dan bapak saya kan mau nikahin ibu saya, tapi karena di desa kan nggak boleh pindah agama ibu saya, hanya bapak saya yang jadi mualaf. Jadi yang mualaf itu bukan saya sebenarnya, tapi bapak saya. Nah dari kecil saya sama mbak saya ya Islam gitu loh. Karena memang bapak bapak juga nggak pernah ngarahin untuk pindah, ibu juga tetap ya seperti Muslim gitu. Jadi kita di dalam rumah itu biasa hidup dalam dua gitu. Kan ada yang kakak yang dari ibu, ada bapak, ada ibu saya. Udah biasa itu seperti itu gitu. Dari kecil mbak saya juga TPA, juga jadi kalau ngomongin toleransi ngomongin toleransi lah ya, udah biasa ya. Iya, bahkan kita tinggal serumah gitu sama. Sempat seketika bapak masih ada. Setelah bapak nggak ada ya semua berpencar gitu lah, seperti itu. Jadi itu teman-teman background saya, ya ibu saya seperti itu, nggak lulus SD, bapak juga punya usaha, cuma ya nggak besar-besar amat lah gitu. Setelah ayah meninggal, terus yang biayain sekolah Mas Willy siapa? Ibu saya kerja lagi. Ya, jadi kita kerja tinggal di rumah orang gitu kan. Ibu saya jadi tukang cuci ke tetangga-tetangga gitu kan, terus semuanya tukang masak, sampai ketemu beberapa kali ganti majikan, sampai ketemu majikan yang sekarang ini. Ya itu udah dari saya kelas 4 SD sampai sekarang. Cuma dari kecil memang kalau di rumahnya orang saya juga bantu-bantu Pak. Jadi bantu-bantu nyapu, ngepel. Kalau punya mobil ya saya nyuci mobil gitu kan. Nyuci mobil, terus kalau punya kebun ya motong rumput, nyabutin rumput, siram-siram tanaman gitu yang saya bisa. Kecuali masak saya nggak bisa, nggak boleh bantu juga gitu. Jadi ya sudah biasa tinggal di rumah orang. Ya tapi keuntungannya ya kita dapat fasilitas, rumahnya enak. Kadang-kadang kalau nginap di situ ya? Ya, memang nginap. Ya, setelah saya SD itu, ibu kan kerjanya yang nginep ikut orang. Jadi, waktu TK belum. TK udah ikut orang, cuma kerjanya di luar gitu. Di tetangga-tetangga gitu, tukang cuci. Saya nungguin ibu kayak gitu, kerja. Masya Allah. Iya, seperti itu. Baru tahu kan teman-teman kan? Wah, ini kayaknya hanya di channel ini Mas ya? Iya, saya nggak sedetail ini biasanya. Ini paling detail di sini. Nah, oke Mas, berarti setelah dibiayain sekolah, itu yang biayain sekolah siapa? Dari majikan, jadi majikan, bosnya ibu saya. Oke, biayain sampai SMK. Iya, lulus SMK Farmasi di alun-alun Yogyakarta waktu itu. Nggak ada yang tahu kan Mas Willy itu ternyata SMK Farmasi. Kita berarti satu kelompok Mas, ya kimia Mas? Iya Pak. Cuma saya gara-gara belajar kimia Pak, terus jadi nggak pengen kuliah. Karena kimianya 5 Pak. Titrasi, pH, anorganik, organik, sama lebih banyak analisis. Wah, SMA udah tahu kayak gitu Pak. Jelek semua nilai saya. Nah, terus untuk dia kok bisa terjun ke digital marketing tuh gimana ceritanya Mas? Oh iya, ini juga suatu hal yang unik. Mungkin dari kecil tuh kayak sudah diarahin gitu Pak. Jadi sebenarnya kalau awal jualan dulu waktu kecil, saya jual waktu SD itu udah jualan persewaan komik Pak. Dari SD tuh? Iya, sewa komik ke teman-teman. Jadi beli komik di tukang mainan di depan sekolah, ya. Dijualkan lagi. Terus di dalam kelas kita sewain. Oh, oke. Ya, komik-komik misteri, komik-komik apa yang kecil-kecil itu Pak. Itu dari SD. Terus SMP karena uang sakunya dikit. Ya mungkin Pak Didik juga ngalamin Pak. Kalau aku kelas 1 SD itu uang sakunya Rp100. Tiap naik satu kelas itu naik jadi 200, 300 sampai 1000 itu baru SMP. Kelas 6 tuh masih 600. Jadi kalau mau main PS1 dulu 1.500 per jam, ya harus nabung. Sekian hari nggak jajan untuk bisa main PS1 gitu. Nah, termasuk waktu 4 SD itu udah kenal game net Pak. Jadi main Dota, CS gitu. Terus SMP saya main seal online waktu itu. Terus jual beli akun. Jadi kalau bosan saya jual. Beli dari teman saya berapa, saya naikin levelnya, saya jual. Mental entrepreneurnya udah ada sejak SD dong berarti ya? Ada, karena memang uang saku terbatas itu tadi. Ya uang saku terbatas, terus sampai ya salah satunya kayak tadi. Bahkan jadi pesuruhnya teman saya. Karena uang saku dikit, teman saya kan mau jajan jauh. Gimana kalau aku beliin jajan tapi aku dapat komisi. Sampai seperti itu Pak, padahal kantinnya cuma memang mindset gitu. Bisnis ya berarti ya? Iya.
Ya jadi memang ya nggak tahu malu gitu. Ya malu iya, cuma nggak apa-apa lah demi dapat uang saku lebih, karena nanti uang sakunya dipakai main game atau beli mainan sebagainya waktu itu gitu. Iya. Mengenal digital marketing berarti setelah SMA. Setelah SMA. Iya. Tapi sebenarnya SMA itu udah jualan. SMP kan jualan akun game. SMA juga jualan akun game, Pak. Waktu itu sama. Itu pun udah digital marketing. Iya, tapi di grup Facebook. Jadi saya masuk ke grup Facebook waktu itu. Kalau yang SMA kan Mafia Wars. Mainnya masih Mafia Wars. Saya masuk klan-klan kayak gitu. Terus saya jualan di grup Facebooknya Mafia Wars. Jadi SMP SMA tuh, kalau SMP masih temen, kalau SMA udah global tuh. Untuk jualan di grup Facebook, udah tahu waktu itu 2008. Facebook saya tuh saya bikin 2008, Pak. Dan dalam kondisi saya nggak punya laptop, teman-teman, nggak punya komputer. Jadi pakai komputer sekolah sama warnet. Iya. Padahal komputer sekolah cuma 2, gitu kan. Warnet ya waktu itu 2.000 per jam kalau nggak salah, 2.000 3.000. 2.000 atau 3.000. Cuma uang sakunya udah naik waktu SMA. Karena sekolahnya dari pagi sampai malam, Pak. Kalau farmasi. Nah, itu awalnya sebenarnya udah mulai dari SMA. Dari SMA. Ya, selain jualan kaos, jualan akun gitu. Jualan kaos? Oh, kaos, tapi kaos di sekolah ya. Oh, sekolah ya. Ya, wirausaha kan masuk aku anggota atau kepala divisi wirausaha lah kalau di OSIS itu. Saya lupa. Jadi memang kayaknya kok diarahi di situ, dan pelajaran yang saya suka itu ya wirausaha. Wirausaha ya. Iya. Berarti emang sudah mental wirausaha dari kecil, teman-teman ya. Nah, setelah SMA, kemudian ngapain, Mas? Nah, sebenarnya saya dulu pengen banget kuliah, Pak. Kalau nggak psikologi, ya Amikom. Ya, saya sebut kampusnya ya. IT, karena waktu itu setahu saya kalau IT itu Amikom gitu. Karena saya seneng di dunia komputer gitu. Saya punya prinsip, saya nggak punya nggak apa-apa, tapi saya harus lebih bisa daripada orang yang punya. Biarpun nggak punya, yang penting bisa. Gitu ya. Misal waktu SMA kan saya nggak punya laptop. Tapi kalau ngomongin ngoperasiin komputer, Word, dan sebagainya, saya jamin lah hampir mayoritas saya bisa dibanding teman-teman waktu itu gitu, untuk yang sederhana lagi belum, Pak. Termasuk dulu ya kayak ngecit-ngecit, jalanin cheat engine, kode-kode gitu udah bisa, Pak, waktu itu. Jadi punya mindset kayak gitu. Nah, terus lulus ya saya kerja dulu karena udah ambil brosur ke suatu kampus ya. Nanti kalau ditawari di suatu kampus ungu di Jogja gitu kan, tapi nggak ada uang, sama ibu saya disuruh kerja, Pak. Disuruh kerja, saya kerja di suatu rumah sakit di Jogja. Rumah sakit apa tuh? Happy Land Medical Center. Oh iya, jadi apa, Mas? Asisten apoteker namanya. Kan lulusan sekolah farmasi. Ya sampai bulan April 2010 atau Mei, saya lupa, sampai Mei. Ya, sampai Mei 2011. Karena kan dompet Duafa, nah selanjutnya saya kerja di dompet Duafa. Oh iya? Iya, bagian kesehatan cuma-cuma untuk Duafa. Itu 2011 sampai Oktober 2012. Berarti sampai sekarang kenal dong dengan teman-teman dompet Duafa nih? Iya, bahkan ketika kita jadi wali santri, wali murid di satu sekolah yang sama, ya kita kenal lagi lah, itu teman kerja di dompet Duafa. Gitu. Jadi memang nggak kerja di dunia IT dulu gitu. Tahun 2011 tuh ya? Iya, 2010 sampai Oktober 2012. Setelah itu? Full time sampai sekarang, November 12 sampai saat ini ya wirausaha. Wirausaha ya. Pasti ada jatuh bangun dong. Jatuh bangun dong, Mas. Nah, orang ini kan kadang melihat enaknya aja, Mas. Ini gimana, Mas? Awal memula, apa kejadiannya, Mas? 2012 itu. Ada kejadian menarik nggak? Kalau dulu ya, saya memulai pertama kali saya ingat posting di Kaskus itu, Pak, Agustus 2011. Produk oles-oles, ya, Ajak Janam. Kalau teman-teman kenal itu produknya Ajak Janam. Per botolnya saya untung 25.000. Waktu itu masih reseller gitu kan. Statusnya masih di bawah agen gitu ya. Nah, sebulan saya laku 25.000 dikali 30 sampai 40 botol. Berarti dapat 750.000 sampai 1 juta, Pak. Udah bagus dong berarti. Iya, itu dari satu produk, belum produk yang lain selain herbal. Akhirnya duit itu saya tabung. Terus kemudian saya menikah Juni 2012 gitu kan. Terus November 2012 saya udah full time resign, ada tabungan. Jadi kita nikah udah lunas juga utang ke ibu untuk cicilan motor. Jadi ibu ngutangi saya beli motor Vega waktu itu. Terus akhirnya saya full time jualan online dari November 2012. Nah, berjalan seiring waktu ya, terus dapat amanah misal ngajar di komunitas Bukalapak. Itu masih normal ya. Itu 2000 berapa tuh? 2015. 15 ya. Saya ngajar di komunitas Bukalapak.
Tapi 2013 itu sebenarnya udah buka kelas Pak di rumah. Oh, iya. Ya di ruang tamu rumah nanti jadi reseller saya. Dan itu masih kaskus dan masih gampang menghasilkan gitu. Jadi sebenarnya udah dari dulu udah bikin kelas juga kalau dibilang. Bagus kan udah dulu, cuma dulu gratisan orang nggak percaya Pak. 2013 Pak. Walaupun ya ada teman-teman yang setelah posting di kaskus dia closing gitu. Jadi 2012 sudah itu. Pas bangkrutnya kapan Mas? Cuma 2015 kan di komunitas, terus 2016 saya mulai fokus ke bisnis lagi gitu kan. Nah, karena apa? Bisnisnya waktu itu mulai turun 2016. Sampai saya tidur di garasi, posisi sudah punya anak 2. Jadi saya punya kontrakan itu di Jalan Gambiran nomor 83 kan jadi ekspedisi GHB. Nah, itu dulu itu dari 2000 dari 2012 sampai 2017. Nah, 2016 saya udah nggak mampu bayar kontrakan yang nilainya 10 juta, Pak. Jadi saya cuma mampu bayar garasi, yang di dalam itu saya kontrakin lagi ke 2 keluarga teman saya. Berarti dipecah rumah gitu 10 juta itu nggak mampu bayar. Jadi cuma tidur di garasi sama ibunya anak-anak dan anak-anak, plus kamar mandi yang di luar. Yang di dalam udah punya bukan saya. Dikontrakin. Berapa itu? Ya lupa, pokoknya saya cuma garasi cuma yang paling murah lah. Dan itu pun teman saya nyicil. Saya nggak cash juga gitu. Yes, nggak apa-apa lah, yang penting saya masih punya toko di Jalan Gambiran. Jadi dan garasinya itu bocor baik di atas maupun dari jalan. Jadi kalau hujan deras, air itu masuk dari bawah maupun dari atas. Itu kita pernah ngalamin kondisi seperti itu, teman-teman. Masya Allah ya teman-teman ya. Itulah kisah Mas Welly ya. Sampai kita mengenal Mas Welly di G-Volume nih. Wah, itu sejak kapan Mas di G-Volume? Nah, kalau di G-Volume tuh Desember 2020. Desember 2020 ya. Cuma perjalanan sampai ke situ kan setelah saya tadi bangkrut gitu kan, Januari 2017 saya ngutang tuh ke klien saya. Kan saya nerima jasa pembuatan website itu udah lama, Pak. Dari 2012 saya itu udah nerima. Karena 2011 udah bisa bikin website gitu. Ngutang apa? Untuk apa? Untuk ikut workshop. Workshopnya Coach Fahmi, Grounded Business Coaching di Malam. Itu dalam keadaan ngutang itu? Iya, jadi dalam kondisi bangkrut, mau bangkrut lah tinggal garasi, makan itu ada, tapi saya malah berangkat workshop, Pak. 2016 saja saya bayar Pak Didik, pelatihannya tuh masih utang loh, tapi udah lunas itu ke Mas Aan ya, SBI waktu itu kan. Itu masih utang dan lunas, saya masih ikut workshop lagi, waktu itu nominalnya 4 juta. Itu untuk pelatihannya, belum keretanya pulang pergi, kalau nginepnya di rumah kos-kosannya teman waktu itu. Kenapa Mas lebih memilih ilmu Mas daripada ini mending uang ini buat makan anak-anak dah gitu? Nah ini juga penting sih, salah satu yang menyebabkan saya bangkrut adalah saya dulu termasuk terlambat belajar tentang update Pak. Ngerasa kan dulu kayak 2012 kan masih gampang tuh, cuma pakai Kaskus, toko bagus, OLX, udah orderan banyak gitu kan. Masuk marketplace udah ngerasa ngulik, jago gitu kan, SEO dan sebagainya, basic banget SEO-nya masih nggak perlu belajar ya, akhirnya belajar lagi salah satunya ke Pak Didik itu untuk SEO-nya. Google Ads juga ada, 2016 udah jalanin tuh Pak. Google Ads belajar dari teman yang megang Akikoh di Jogja gitu, guru saya yang underground gitu kan. Nggak mau muncul soalnya beliau itu, tapi ya saya di mana-mana. Terus 2017 yang tadi GBC, karena menurut saya, saya itu sampai bangkrut kayak gini karena saya kurang ilmu, saya nggak update teman-teman. Padahal platform itu update terus. Ya kayak SEO kan algoritma apa dulu kan Google Panda ya Pak ya, itu kan jadul banget Google Panda, terus Hummingbird apa gitu. Penguin ya, saya nggak update gitu. Tapi ketika yang lain kompetitor pada belajar, saya nggak update, akhirnya mereka bisa menyelip tuh. Kok ini bisa laris jualan di sini. Akhirnya saya jadi ikut-ikutan. Kompetitor di SEO saya ikut-ikutan, di Google Ads. Facebook Ads saya yang agak terlambat, Pak. 2018 baru belajar gitu. Cuma, iya ya, ini saya kurang ilmu nih. Saya harus update diri saya. Ya, karena ilmu itu ya cahaya kan, Pak ya. Baik ilmu agama pun ilmu lainnya kan kita bisa menemukan petunjuk di situ. Ini loh, saya ini selama ini terlalu fokus kerja, jualan tanpa mengupdate atau mengupgrade ilmu saya. Akhirnya terjadilah penurunan. Ya. Nah, karena histori itu, Pak, akhirnya saya jadi ahlul workshop. Ya, termasuk itu. Workshop mana nih yang belum diikutin Mas? Ada?
Ya tetap ada. Siapa? Eh, Kang Dewa udahlah ya. itu termasuk yang belum. Oh iya, itu malah belum ya? Belum, maksudnya belum sampai full, belum. Tapi kan pernah ada kayak yang dari JNE. Iya. Ya, cuma memang sejarahnya itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya sekarang lagi di bawah, saran saya yang salah satunya dilakukan adalah belajar. Belajar malah ya? Iya, belajar. Jadi memang ya buat uang, yang penting uang buat makan sehari-hari ada. Buat barang juga, kalau bisa suppliernya di Tempo dulu, kemudian kita bayar ya sesuai yang laku gitu, dinegosiasi lah karena lagi bangkrut. Kalau nggak bisa, teman-teman jual kemampuan. Nah ini yang ada hubungannya dengan Digivolume nanti ya. Kenapa tuh saya buka Digivolume gitu. Jadi bisnis yang paling mudah selain jualan barang kan harus modal tuh Pak. Nah bukalah jasa. Jasa itu yang penting apa? Ya. Teman-teman jual diri. Jual servis. Iya, jual kemampuan diri. Maksudnya kalau saya bilang ke mahasiswa, kalian jual diri dong, mereka pasti ketawa Pak kalau kita ngisi. Maksudnya jual kemampuan diri atau jual teman, jual kemampuan teman. Masya Allah. Sebenarnya dulu saya sudah pernah lakuin Pak, ketika awal ngerintis kan nggak langsung jualan herbal juga, tapi jualan servis HP. Jadi teman saya bisa servis, saya carikan pelanggannya. Jadi, nanti saya dapat komisi. Teman saya bisa bikin kaos, ya saya carikan pembelinya. Itu dua sebelum yang saya jualan di Kaskus itu kayak gitu, jualan telur bebek sampai diketawain gitu. Diketawain sama teman saya gitu, jualan telur ayam, telur bebek, jualan mainan gitu. Jadi apa aja saya jual dari teman-teman saya yang ada. Jadi kalau dibilang nyari supplier susah itu nggak susah, kitanya kadang yang nggak berani ngomong. Teman kita punya kemampuan apa, punya barang apa, keluarga kita apa. Nah seperti itu sih Pak. Masya Allah. Teman-teman ya, kalau saya tuh mandang Mas Welly itu sebenarnya dari dulu tuh apa ya? Kita di sini Mas Welly tuh udah ke sini, kita ke sini dia ke sana gitu. Kita ke sini udah ke sana, ke mana-mana, betul ya Mas ya? Iya, betul. Ya. Jadi di mana menurut saya terlalu berani kalau menurut saya itu. Jadi percepatan Mas Welly pun udah kelihatan sampai sekarang ya. Itu teman-teman yang pengen marketplace-nya di apa Mas istilahnya? Dikelola ya, dioptimasi ya. Nanti bisa cek aja di kolom deskripsi saya, nanti ada linknya untuk teman-teman mau daftar di Digivolume. Ya. Mas, saya mau ngobrol banyak nih Mas. Cuman ini kita ini ada waktu lagi nggak Mas? Ada ya? Sampai Isya. Ya. Ini kita sholat maghrib dulu teman-teman, pas azan ya. Nanti habis ini kita lanjutin lagi ngobrol bareng Mas Welly. Kita sambung ya, jangan kemana-mana.